Ingin belajar TOEFL, tapi kemampuan bahasa Inggris Anda masih kurang? Saksikan video belajar TOEFL untuk pemula hanya di channel EduCentris Jember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, pada bagian ke-25 ini merupakan akhir dari rangkaian materi Simple Present Tense yang sudah saya buat. Pada video ini kita akan belajar untuk mengidentifikasi bagian-bagian dari kalimat, mencakup seperti noun, verb, adjective, dan adverb, dan lain-lain yang ada pada kalimat. Ada 10 kalimat yang sudah saya buat untuk membantu kita latihan. Penasaran kan seperti apa? Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk subscribe channel EduCentris Jember. Mari kita saksikan videonya. Oke, mari kita lanjutkan kembali belajar TOEFL untuk pemula. Bagian 25 ini kita akan mengidentifikasi noun, verb, adjective, dan adverb pada kalimat simple present tense. Namun sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Pada bagian ini, kita akan belajar untuk mengidentifikasi bagian-bagian dari kalimat-kalimat simple present di bawah ini. Jadi kita akan belajar untuk mengidentifikasi mana subjeknya, mana verbnya, mana adjektifnya, mana adverbnya. Jadi semua bagian tersebut sudah pernah kita pelajari di video sebelum ini. Baik, mari kita mulai dari nomor 1. A laptop is a portable computer. Sebuah laptop adalah sebuah komputer jinjing atau yang bisa dibawa kemana saja. Nah, dari kalimat ini kita lihat manakah subjeknya, yaitu a laptop, di mana subjek itu terdiri dari laptop sebagai noun dan a sebagai adjektif. Kemudian verbnya adalah is, dia adalah verb yang nominal. Kemudian yang berikutnya, objeknya adalah a portable computer. Objek ini terdiri dari objek intinya adalah komputer ini ya, karena dia adalah noun-nya. Kemudian portable sebagai adjektif dan a juga sebagai adjektif, di mana dua-duanya ini menerangkan kata komputer. Kita lanjutkan untuk yang berikutnya, nomor 2. Some snakes have dangerous venom. Some snakes have dangerous venom. Beberapa ular mempunyai bisa yang berbahaya. Nah, bisakah Anda kira-kira mana subjek, verb, dan objeknya? Mari kita bahas. Jadi pada kalimat ini subjeknya adalah pada some snakes ya. Inti dari subjek ini adalah snakes. Dia adalah noun-nya. Kemudian dia dijelaskan oleh kata some yang berupa adjektif di sini. Kemudian atas dasar noun ini, karena snakes adalah plural, maka verbnya adalah have di sini ya, menggunakan have karena dia subjeknya plural ya. Jadi have di sini adalah verb, dia adalah verb yang verbal ya. Jadi menunjukkan kalau ini adalah kalimat verbal. Kemudian objeknya adalah dangerous venom, di mana inti dari objek ini adalah venom karena dia berupa noun dan dia diterangkan dengan adjektif dangerous. Oke. Kemudian kita lanjutkan. Yang ketiga, an old car passes slowly in front of my house every morning. An old car passes slowly in front of my house every morning. Berarti sebuah mobil tua lewat dengan pelan di depan rumah saya setiap pagi. Bisakah Anda mengira mana subjek, verb, dan objeknya? Mari kita analisa di sini. Jadi subjeknya adalah an old car, di mana inti dari subjek ini adalah car. Kemudian dijelaskan oleh adjektif old dan an. Nah, karena car ini adalah singular, maka mempengaruhi pada verbnya ya.
Nah, verbnya di sini adalah passes, yang berarti lewat ya. Jadi kalau untuk singular, kita sudah pernah pelajari ya, harus menggunakan verb berakhiran s atau es. Nah, kemudian di sini ada kata slowly, di mana dia adalah adverb of manner, keterangan cara, di mana dia menerangkan kata passes ya. Dan passes sendiri adalah masuk pada kalimat verbal, yang dia adalah verb yang verbal. Kemudian berikutnya, ya kalimat ini tidak mempunyai objek, tapi kalimat ini mempunyai komplement atau pelengkap ya. Jadi komplement yang pertama berupa adverb of place ya, keterangan tempat, in front of my house ya. Jadi kalau kita uraikan, in front of my house ini terdiri dari preposition in front of dan object of preposition my house. Kemudian yang satunya lagi adalah adverb of time, yaitu every morning. Oke, kemudian kita lihat nomor selanjutnya. Nomor 4, many business owners close their stores during Idul Fitri holiday. Ya, many business owners close their stores during Idul Fitri holiday. Kalau kita artikan, kita bisa lihat di bawah ini ya. Banyak pemilik bisnis menutup toko-toko mereka selama liburan Idul Fitri. Nah, bagaimana identifikasi kalimat ini? Jadi subjeknya adalah many business owners. Di mana intinya adalah pada kata owners karena dia adalah noun-nya. Kemudian dia diterangkan oleh adjektif many business. Kemudian verbnya adalah close, di mana dia termasuk dalam verbal karena dia kata kerja ya. Kemudian kayak kata kerja aktif gitu ya maksudnya. Kemudian berikutnya adalah objek ya. Objeknya di sini adalah their stores. Di mana inti dari objek ini adalah stores yang diterangkan oleh adjektif their. Kemudian ada complement adverb of time, yaitu during Idul Fitri holiday. Dimana kalau kita uraikan lagi, dia berbentuk prepositional phrase dengan preposition during dan object of preposition Idul Fitri holiday. Kita lanjutkan yang berikutnya, yang nomor 5. Blue whales in the ocean are not ordinary fish. Blue whales in the ocean are not ordinary fish berarti paus biru di lautan bukanlah ikan biasa. Nah, mari kita identifikasi yang manakah subjeknya. Subjeknya adalah blue whales in the ocean, dengan inti dari subjek ini adalah whales karena dia berupa noun, diterangkan dengan adjektif blue. Dan di sini ada yang namanya adjective phrase ya, atau frase adjektif di mana dia menerangkan tempat tetapi letaknya langsung diletakkan setelah noun. Bedanya ya kalau sama adverb. Kalau adverb tadi letaknya langsung setelah verb, tapi kalau adjective phrase ini dia berupa keterangan seperti keterangan tempat, tapi letaknya langsung setelah noun yang diterangkan. Nah, in the ocean sendiri kalau kita uraikan, dia berupa prepositional phrase dengan preposition in dan object of preposition the ocean. Kemudian verbnya adalah are not. Di sini adalah kalimat negatif ya karena ada not-nya. Dan di sini termasuk verb nominal. Kemudian yang berikutnya adalah ordinary fish. Ini merupakan objek, di mana inti dari objek ini adalah fish yang diterangkan oleh adjektif ordinary.
Kemudian kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Untuk nomor 6, junior high school students submit their exam answers by online to school. Junior high school students submit their exam answers by online to school. Artinya murid SMP mengumpulkan jawaban ujian mereka secara online ke sekolah. Nah, bagaimana identifikasi dari kalimat ini? Subjeknya adalah junior high school students, di mana intinya dari subjek ini adalah students karena berupa noun dan diterangkan dengan adjektif junior high school. Kemudian verbnya adalah submit, di mana dia adalah verbal, ya, verb yang verbal. Kemudian ada objek di sini, their exam answers, di mana inti dari objek ini adalah answers karena dia berupa noun dan diterangkan oleh adjektif their exam. Kemudian diikuti juga dengan complement. Yang pertama adalah complement adverb of manner, yaitu by online, di mana dia berupa prepositional phrase. Kalau kita uraikan, prepositionnya adalah by dan object of prepositionnya adalah online. Kemudian adverb of place, ya, yaitu to school, di mana prepositionnya adalah to dan object of prepositionnya adalah school. Kemudian yang berikutnya, nomor 7, I am a marketing manager of an international company. I am a marketing manager of an international company. Saya adalah seorang manajer pemasaran dari sebuah perusahaan internasional. Kalau kita identifikasi kalimat ini, subjeknya adalah I, kemudian verbnya adalah am yang berupa nominal, ya. Kemudian objeknya adalah a marketing manager, di mana inti dari objek ini adalah manager, diikuti dengan adjektif a marketing. Kemudian of an international company. Jadi masih dalam rangkaian subjek, ya. Dia adalah adjective phrase, ya, of an international company. Jadi dia adjektif yang letaknya tepat setelah kata benda yang diterangkan, ya. Karena biasanya adjektif itu letaknya sebelum kata benda yang diterangkan, gitu ya. Tapi kalau adjective phrase ini dia letaknya setelah kata benda yang diterangkan. Adjective phrase ini terdiri dari prepositional phrase dengan preposition of dan object of preposition an international company. Kita lanjutkan. Nomor 8. Our supervisor at office orders some pizzas for us every weekend. Our supervisor at office orders some pizzas for us every weekend. Jadi penyelia kami atau supervisor kami di kantor memesan beberapa pizza untuk kami setiap akhir pekan. Mari kita identifikasi kalimat ini. Subjeknya adalah our supervisor at office. Nah, di sini kita bisa tahu, ya, untuk inti dari subjek ini adalah pada kata supervisor karena dia adalah noun yang diterangkan dengan adjektif our dan juga diterangkan dengan adjektif phrase at office. Jadi kita bisa lihat perbedaannya, ya. Kalau adjektif itu diletakkan sebelum kata benda yang diterangkan, sedangkan adjektif phrase itu letaknya setelah kata benda yang diterangkan. Dan dia biasanya berupa prepositional phrase. Pada kata at office, prepositionnya adalah at dan object of prepositionnya adalah office. Kemudian verbnya adalah orders. Dia merupakan bentuknya verbal, ya. Kemudian objeknya adalah some pizzas, yang inti objek ini adalah pizzas. Pada kata pizzas diterangkan oleh adjektif some. Kemudian diikuti juga dengan indirect object for us, yang dia merupakan adjektif phrase yang kalau kita uraikan preposisinya berupa
for dan object of prepositionnya adalah us. Dan dia adalah adjective phrase karena dia diletakkan tepat setelah kata yang diterangkan, yaitu bisa, ya. Bisa untuk kami, ya. Kemudian diikuti dengan complement adverb of time, yaitu every weekend. Oke, kemudian untuk yang berikutnya nomor 9, my brother studies seriously for his success in the future. My brother studies seriously for his success in the future. Saudara laki-laki saya belajar dengan serius untuk kesuksesannya di masa mendatang. Nah, mari kita identifikasi kalimat ini. Subjeknya adalah my brother dengan inti subjeknya brother diterangkan dengan adjektif my. Kemudian verbnya adalah studies. Dia merupakan verbal di mana dia memiliki kata keterangan adverb of manner yaitu seriously yang menerangkan kata studies. Kemudian dia diikuti dengan complement adverb of purpose or reason, yaitu for his success, di mana dia berupa prepositional phrase yang kalau kita uraikan, prepositionnya adalah for dan object of prepositionnya adalah his success. Kemudian dia juga diikuti dengan complement adverb of time, di mana dia juga berupa prepositional phrase, di mana kalau kita uraikan, prepositionnya adalah in dan object of prepositionnya adalah the future. Kemudian yang terakhir, nurses in hospitals treat patients of COVID-19 carefully every day. Nurses in hospitals treat patients of COVID-19 carefully every day. Perawat-perawat di rumah sakit merawat pasien COVID-19 dengan hati-hati setiap hari. Mari kita identifikasi kalimat ini. Subjeknya adalah nurses, subjeknya adalah nurses ya intinya ya. Kemudian ada in hospitals, ini adalah adjective phrase-nya. Kemudian verb-nya adalah treat, yaitu dia merupakan verbal. Kemudian di sini ada kata adjektif, ini salah tempat ya, jangan dihiraukan. Kemudian objeknya adalah patient of COVID-19, di mana inti dari objek ini adalah patients. Kemudian dia diterangkan oleh adjective phrase of COVID-19, di mana ini berupa prepositional phrase yang kalau kita uraikan, prepositional adalah for dan object of prepositionnya adalah COVID-19. Kemudian ada kata carefully, yaitu merupakan adverb of manner, di mana ini menerangkan kata verb treat. Kemudian diikuti juga dengan complement adverb of time, yaitu everyday. Oke, sekian penjelasan saya mengenai identifikasi kalimat simple present ini. Sebelumnya tentu jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Oke guys, sekian pembahasan untuk materi kali ini. Saya harap video ini bisa membantu Anda dalam belajar bahasa Inggris dengan lebih baik. Terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.